Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kita lanjutkan pembahasan pekan yang lalu, sudah sampai hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Secara zahirnya memang orang mukmin banyak dilarang, ya, tidak boleh ini, ya, tidak boleh mabuk, tidak boleh judi, tidak boleh zina, tidak boleh ini, dan terus seakan-akan seperti penjara. Ya, sebagian orang kan nggak mau dikekang dengan syariat. Ada dapat syubhat dari syaitan sehingga dia nggak mau pengajian. Karena kalau saya ikut pengajian nanti udah tahu ilmunya, dosanya double nanti. Udah tahu ilmunya, melanggar gitu kan. Justru dengan dia tidak belajar, dosanya double. Dosa melakukan yang haram tadi, dosa tidak belajar. Sedangkan belajar adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Nah, kalau kita cermati, ya, kalau boleh dikiaskan, ya, syariat Islam ini, orang mukmin di dalam syariat Islam itu mirip seperti ikan di dalam akuarium. Ikan ini sudah bagus di dalam akuarium, kan, hidup. Dia pengen keluar dari akuarium. Dia kira kebebasan itu lebih baik. Nah, manusia yang nggak mau dikekang oleh syariat, dia ingin keluar dari hukum ini. Dia ingin keluar dari syariat ini. Dia mengira bebas, tidak diatur syariat itu lebih baik. Padahal apa yang terjadi ketika ikan itu loncat dari akuarium? Mati. Demikianlah manusia-manusia yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar dari syariat Allah, keluar dari hukum Allah, akan binasa. Ya. Wa jannatul kafir, dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir karena orang kafir tidak punya aturan. Sebebas-bebasnya menikmati kenikmatan dunia. Makanya orang mukmin jangan mirip seperti orang kafir. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tujuannya, prioritasnya hanya bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Itu karakternya orang kafir, Pak. Orang mukmin sadar betul, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahiku, menyembahku. Kata Abdullah bin Abbas, yuwahhiduni, mentauhidkanku. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh bentuk ibadah. Adapun yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, masih ingat pekan lalu? Ya. Kalau ada orang mukmin Allah takdirkan jadi punya banyak harta di dunia ini, Allah mudahkan urusan-urusannya, orang kaya, Pak. Maka kekayaan apapun yang dimiliki oleh orang mukmin ketika di dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kenikmatan surga. Seakan-akan ya fasilitasnya tahanan karena masih serba terbatas. Beda kenikmatan surga kan selama-lamanya. Adapun orang kafir, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sesengsara apapun orang kafir hidup di muka bumi ini, kalau dibandingkan dengan siksa neraka, tidak ada apa-apanya. Masih mending hidup miskin melarat sengsara di dunia daripada disiksa di neraka. Ya.
Itu nggak ada salahnya, semuanya tafsirannya benar ya. Karena didukung oleh banyak ayat dan hadis. Kemudian kita berhenti sampai hadis Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ini Abdullah bin Umar ngedengar hadis ini sambil pundaknya dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Makanya langsung menghujam di dalam hati. Kata Nabi SAW, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kemarin sudah kita jelaskan ya, gampang banget memahaminya ya. Ya seperti bapak yang ditugaskan oleh tempat kerja bapak di luar kota, di luar Jawa. Contohnya bapak kerja di Kalimantan atau di Papua, ditugaskan hanya 7 hari doang. Bapak ada niatan bangun istana yang megah di situ, bangun rumah yang mewah di Kalimantan itu atau di Papua, ada? Nggak ada. Kenapa? Karena di tempat itu hanya 7 hari saja, terbatas, dan bapak punya tempat kembali. Iya nggak? Keluarganya di Cilegon, ya, harta bendanya di Cilegon, dan seterusnya. Teman-teman semuanya ada di Cilegon kan? Akhirnya tidak ada niatan membangun rumah yang mewah, yang nyaman, yang megah di Kalimantan. Nah perumpamannya, kita hidup di dunia ini sebentar doang. Kita punya tempat kembali. Makanya di banyak hadis Nabi memotivasi kita untuk beramal soleh. Iming-imingnya apa? Rumah di surga, rumah di surga. Ya enggak? Nabi ingin mengingatkan kepada kita, tempat kembali kita itu adalah surga. Ya, tempat pertama manusia Allah tempatkan di situ. Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan pertama kali di mana? Di surga. Tidak lain tidak bukan supaya kita betul-betul kembali sadar betul bahwa kita itu punya tempat kembali. Kita nggak lama tinggal di dunia ini. Subhanallah. Tafsirannya Abdullah bin Umar, subhanallah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, langsung ditafsirkan sendiri oleh beliau. Kata Abdullah bin Umar ya, bagaimana sikap kita sebagai orang asing atau sebagai musafir? Kata beliau radhiyallahu anhu, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Apabila engkau ada di sore hari, jangan tunggu pagi. Apa ini maksudnya? Amal soleh yang bisa kita lakukan sore itu kerjakan. Nyawa kita belum tentu sampai pagi. Demi Allah, belum tentu. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau ada di pagi hari, jangan nunggu sore. Kesempatan beramal baik Allah kasih di pagi hari, kerjakan, sambut. Kadang-kadang jiwa ini ngajak salat duha, nantilah. Gara-gara HP, pegang HP dulu. Kadang-kadang hati ini mengajak kita untuk baca Al-Quran, nanti, ya enggak? Saya pernah sampaikan di mimbar Jumat, berapa kali saya khutbah di mana saya sampaikan. Satu kata yang menjadi senjata syaitan yang banyak menggelincirkan manusia adalah nanti. Syaitan itu tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita baca Quran, enggak. Jiwa yang normal akan menolak. Ketika syaitan terang-terangan, jangan kamu ngaji. Kita orang muslim pasti berontak. Wah, ini dari syaitan, saya harus ngaji. Jangan kamu sholat, pasti melawan jiwa mukminnya. Maka syaitan dengan berbagai pengalaman ribuan tahun ya, dibagikan kepada syaitan-syaitan lainnya, punya kesimpulan. Manusia itu bisa digoda dengan kata apa? Nanti. Karena menurut pemahaman manusia, kan saya bukan meninggalkan, hanya menunda. Nanti juga saya kerjain. Betul nggak Pak?
Coba kita evaluasi. Kita hidup puluhan tahun jadi orang Islam. Sudah berapa ribu amal soleh kita remehkan, kita telantarkan, kita sia-siakan dengan sebab kata-kata nanti. Berapa malam kosong dari tahajud gara-gara apa? Nanti. Berapa hari kita meninggalkan Al-Quran, tidak baca Al-Quran sama sekali gara-gara apa? Kata-kata nanti. Makanya kata Abdullah bin Umar, kalau ada di sore hari jangan tunggu pagi, sekarang kerjain. Kalau ada di pagi hari jangan tunggu sore, sekarang kerjain. Ya, kalau kita yang ingin memperbaiki kehidupan kita, bukan memperbaiki ya, salah ini ucapannya. Kita yang ingin kehidupannya diperbaiki oleh Allah, hendaknya kita evaluasi. Ya. Jangan kita terjatuh di lubang yang sama. Apalagi puluhan tahun kejebaknya. Nah, mulai sekarang kata-kata nanti kita hapus dari kamus kehidupan kita. Pokoknya kapan waktu hati ini mengajak untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, segera sambut. Saya pernah dulu, mudah-mudahan nggak ada yang hafal, nggak ada yang tahu orang ya. Jadi saya punya teman kerja. Jangan ditanya saya kerja di mana, ketahuan lagi. Anaknya itu harus dioperasi. Masya Allah bayi Pak, baru lahir. Qadarullah orang tuanya belum punya BPJS. Anda lupa waktu itu udah ada BPJS atau belum ya? Itu biaya operasinya kalau nggak salah sampai 18 jutaan. Nah, saya ngobrol sama salah satu wali murid. Dia udah niat baik tuh. Bismillah lah, pengen tuh ngasih 18 juta. Bismillah buat operasi. Qadarullah sebelum ngasih itu dapat kabar sudah banyak teman-teman yang nyumbang. Jadi udah kehandle dari teman-teman. Pelajarannya apa, Pak? Keduluan, ya kan? Keduluan oleh orang lain berbuat baik, itu yang pertama. Yang kedua, seorang mukmin kalau sudah punya azam, jangan dibatalkan azamnya. Kalau tetap dikasihkan, apa salahnya? Betul nggak? Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nah, kadang-kadang setan menggoda itu. Dia pengen beramal bagus kan, beramal baik kan, Masya Allah, mendonasikan sekian belas juta, benar nggak? Tapi sama setan digoda. Udah di-handle, gak jadi. Lihat gak jadi beramal. Ya, subhanallah. Ya. Ala kulli hal, ini salah satu ujian kehidupan kita ya. Mana yang kuat niatnya untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan, mana yang masih tertipu oleh godaan-godaan syaitan. Kemudian berikutnya kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Betul nggak sih? Kalau kita lagi sakit tuh, ya Allah, pengen ke masjid, pengen pengajian, pengen baca Quran, pengen salat malam, ya nggak? Kalau lagi sakit ini. Pas sakitnya udah Allah angkat, sehat, ngapain dia? Main HP lagi. La ilaha illallah. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Buka Al-Quran, banyak ayat yang menerangkan. Setiap orang yang sudah wafat itu melulu pengen dikembalikan ke kehidupan dunia. Pertanyaannya, apa yang ingin mereka kerjakan? Beramal soleh. Itu udah Allah kasih spoiler loh. Orang sudah meninggal tuh pengennya ini loh. Makanya sebagian tabi'in, Anda dilupakan namanya ya, itu di dalam rumah dia gali kubur, Pak.
bikin kuburan, ada lahatnya di situ. Kapan waktu dia malas beramal soleh, dia masuk ke kuburan itu, dia tiduran, dia ingat ayat itu. La'alli a'malu sholihah, ya. Ya Allah, kembalikanlah aku ke kehidupan dunia supaya aku bisa beramal soleh. Oh, dia semangat lagi itu. Keluar dari kubur tadi, dia beramal soleh, ya. Jangan ditiru, Pak, ya. Ini pengajian di mana ini? Pulang-pulang bikin kuburan di rumah. Ya kita cukup ambil pelajaran aja, baca ayatnya, kemudian semangat lagi, ya. Subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Kemudian berikutnya dari Abul Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi. Ini bukan Abdullah bin Abbas, ini bukan. Nama aslinya siapa? Sahal. Bagus nih ya. Nah, Sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Orang tua yang ngasih nama anaknya Sahal, harapannya Allah permudah segala urusannya dan dia menjadi orang yang memudahkan urusan orang lain. Subhanallah. Sahal. S-A-H-L. Kalau di Arabnya Sahlun. Tapi kalau di wakaf jadinya Sahal. Masya Allah. Ya. Ja'a rajulun. Beliau bercerita, ya, radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, faqala, kemudian orang tadi berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin, ya, ala amalin, iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ini orang ini serakah, tapi dalam hal kebaikan. Dia pengen satu amalan, tapi mencakup semuanya. Ya, kata orang tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku satu amalan. Biasanya jamaah kalau ke kiai-kiai kan minta amalan. Ya, cuman bedanya kiainya ngajarin wirid. Kalau Nabi ngajarin teori langsung buat kehidupan. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang kalau aku mengamalkan itu Allah mencintai saya, seluruh manusia mencintai saya. Siapa yang nggak mau ini? Saya kira ini keinginan setiap manusia, dicintai Allah sekaligus dicintai manusia. Karena ada orang-orang yang dicintai manusia tapi dibenci Allah. Ada orang-orang yang dicintai Allah tapi manusia tidak mengenalnya. Ada kan? Nah ini semuanya ini Pak. Maka Nabi SAW menjelaskan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Berlaku zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintaimu. Nah ini Nabi yang kasih tahu. Biar kita dicintai oleh Allah, rahasianya apa Pak? Zuhud. Hidupnya zuhud di dunia. Zuhud itu apa kemarin? Lupa Pak. Zuhud itu apa kemarin? Hah? Hatinya penuh dengan akhirat sampai nggak ada tempat lagi dunia masuk ke dalam hatinya. Boleh nggak dunia di tangannya? Boleh. Utsman bin Affan kaya raya, zuhud nggak? Zuhud. Nabi Sulaiman kaya raya, zuhud nggak Nabi Sulaiman? Zuhud. Di zuhud itu keadaan hati. Orang zuhud gak mesti miskin, enggak. Bisa jadi orang yang kaya raya, dia lebih zuhud daripada orang yang miskin. Bisa jadi. Nah, jadi zuhud itu keadaan hati seseorang. Seberapa besar dia mencintai dunia, seberapa besar dia mencintai akhirat. Bisa jadi orang yang mobilnya 5, dia lebih zuhud daripada orang yang tidak punya mobil. Saya tanya Pak, orang miskin rakus, ada nggak? Ada. Tapi qadarullah Allah nggak kasih dunia itu ke dia. Itu ambisinya terhadap dunia itu tinggi. Tapi nggak kesampaian. Ada kan? Tapi ada orang-orang yang tidak menginginkan dunia. Apa namanya? Allah bukakan dunia buat dia. Subhanallah. Nah, jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, apa? Zuhud. Bagaimana rahasianya biar kita zuhud? Hah? Baca hadis-hadis tentang akhirat.
ayat-ayat tentang akhirat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 63 tahun ketika wafat. Aisyah berapa? 18 tahun. Lihat. Berarti Nabi usianya 61 tahun, Aisyah masih berapa? 16 tahun. Lihat. Istrinya muda. Ya, cantik, muda, cerdas. Tapi subhanallah sholat malamnya luar biasa. Sampai pecah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sholat malamnya? Sampai pecah kakinya, saking lamanya berdiri. Sampai Aisyah itu bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah Allah ampuni semuanya. Ini bahasa kita nih. Kalau sudah Allah ampuni semua dosanya, ya ngapain susah-susah sholat malam, begadang, sampai kakinya pecah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya begitu menyejukkan hati. Kata Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Lihat, Nabi Muhammad SAW sudah pasti masuk surga. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu semuanya. Tapi apa yang beliau lakukan? Ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan karena pengetahuan beliau yang begitu luas, yang begitu mendalam tentang akhirat. Bahwa dunia ini hanya sementara, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Ya, subhanallah. Itu supaya dicintai Allah. Bagaimana supaya kita dicintai manusia? Kata Rasulullah SAW, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap yang ada pada manusia. Manusia akan mencintai. Apa ini maksudnya? Jangan kepengenan punyanya orang lain. Agak kasar dikit ya bahasanya. Jangan celamitan. Kasar nggak itu, Pak? Enggak ya. Jangan kepengen punya orang ya. Hendaknya kita punya jiwa yang qanaah, nerimo apa yang Allah bagikan, alhamdulillah. Jangan mandang punya orang, jangan mandang punya orang. Makanya rahasianya kalau melihat harta orang lain, lihat yang lebih kaya apa yang lebih kurang, Pak? Yang lebih kurang. Maksudnya yang lebih di bawah kita. Ya, bahasanya yang lebih miskin dari kita. Supaya apa? Supaya bersyukur. Punten ini Pak ya. Bapak dikasih expander. Temennya dikasih Supra. Pilih Supra Bapak? Ngiri sama temennya? Tidak. Alhamdulillah saya dikasih mobil sama Allah. Iya nggak? Tapi coba Bapak punya expander, temennya punya Alphard, punya Lamborghini. Bersyukur tidak? Tidak. Makanya kata Nabi, jangan melihat orang yang di atas kita, yang lebih kaya. Jangan. Yang nurut sama Nabi. Kalau nggak nurut, tetap ngeyel, kita ngelihat ke atas, tidak akan menjadi hamba yang bersyukur, malah jadi hamba yang kufur. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya, ini buat semuanya. Ya. Para istri juga, ya, syukuri apa yang telah diberi oleh suaminya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, jadi udah tahu ya Pak, gimana biar kita dicintai Allah? Zuhud, ya, ingat akhirat, perbagus ibadah kita, perbaiki kualitas kuantitas ibadah kita. Kalau biar dicintai manusia, tidak kepengen yang dimiliki oleh orang lain. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu berkata, Dzakara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingat, menyaksikan, kan di masa Umar kaum muslimin ekspansi kan, penaklukan kota-kota kan. Sampai negeri Persia yang waktu itu negara adidaya kan ada dua, Romawi, Persia kan.
Negeri Persia itu kan tumbang di masa siapa? Umar. Makanya itu alasan orang Majusi, orang Syiah benci sama Umar. Karena negeri mereka runtuh kerajaannya di masa apa? Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar itu kaum muslimin itu mendapat kekayaan yang sangat banyak. Maka ketika Umar menyaksikan seperti itu, apa kata Umar? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u bihi batana. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi, ini kita kalau nggak bersyukur keadaan kita yang sekarang, demi Allah kita belum jadi orang yang bersyukur. Umar bilang apa? Ketika melihat kaum muslimin mendapat kekayaan, kata Umar, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya ini ngelipet. Seharian penuh tidak mendapatkan sebutir kurma. Walaupun dakol itu apa? Kurma yang keras, yang kualitasnya jelek juga nggak ada. La ilaha illallah. Manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah uji kelaparan, Pak. Subhanallah. Masih ingat kisah perang Ahzab, perang Khandaq? Yang sahabat-sahabat pengen lapor kepada Nabi, ya, kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Kan bikin Khandaq, kota Madinah di Khandaq kan. Berapa bulan yang dalam gak bisa keluar, yang luar gak bisa ke dalam kan. Akhirnya logistik semakin menipis. Para sahabat itu kelaparan, Pak. Mau lapor kepada Nabi SAW, apa yang terjadi? Ternyata perutnya Nabi sudah diikat batu, Pak. Allahu Akbar. Perutnya Nabi diikat batu supaya apa? Supaya tidak sakit. Karena di dalam ilmu biologi, lambung itu kan bergerak terus. Perlu ada yang dicerna. Nah, kalau bergerak terus nggak ada yang dicerna, apa yang terjadi? Dinding-dinding lambung kan bergesekan. Makanya ditahan sama batu. Subhanallah. Bapak pernah seperti itu? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya, subhanallah. Kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan sebab apa? Kita terlalu fokus dengan musibah yang menimpa kita. Dengan ujian-ujian menimpa kita. Sebagai contoh nih. Subhanallah, tadi saya dengar ceramahnya Ustaz Abdullah Zaid nih. Walaupun sebentar tapi Masya Allah ngena ya. Kata beliau nih misalnya, di tubuh kita bisulan. Bisulan itu kan salah satu pori-pori kulitnya ya. Ada yang ya bermasalah gitu kan. Bisulannya ada berapa? 1, Pak. Tapi kita fokus dengan pori yang sakit itu 1, kita lupa berapa ribu pori-pori kulit kita yang lain Allah berikan kesehatan. Iya nggak, Pak? Tuh, gara-gara kita fokus terhadap musibah, terhadap ujian, akhirnya kita lupa mensyukuri nikmat Allah yang selama ini kita rasakan. Contoh lagi, terkilir. Apa bahasa sininya? Kecetit. Kesleo, kecetit, terkilir. Satu sendi kan yang terkilir, dia sibuk menyesali, menangisi, ya, merintih. Sakitnya satu sendi yang terkilir, dia lupa 359 sendi yang lain yang Allah berikan sehat. Ini gara-gara ini kita nggak bersyukur. Ya, subhanallah. Makanya kapan waktu kita diberi musibah, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alhamdulillah. Kayaknya orang Jawa itu sering bersyukur deh. Misalnya jatuh nih dari motor, alhamdulillah masih selamat. Bener gak sih? Apa aja musibahnya, alhamdulillah masih untung, alhamdulillah masih untung ya. Itu bagus, itu ditiru itu ya. Masih disyukuri ya, alhamdulillah. Motornya jatuh, kamunya, oh, alhamdulillah kamu masih selamat, motor mama masih bisa dibenerin. Ya. Yang penting orangnya selamat ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kata beliau radhiyallahu anha,
tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu zu kabidin. Nah, subhanallah. Aisyah cerita, Pak. Aisyah itu ibu kita, Pak. Ya, Aisyah ibu kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, di rumahku tidak tersisa sedikit pun makanan yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa. Illa syatrus sa'ir, ya, illa syatrus syair, kecuali hanya beberapa dari gandumnya. Ya, sedikit lah. Firafin li, di rak punyaku. Fa akaltu minhu hatta tala aliyya. Subhanallah, Pak. Gandumnya sedikit dong ya, peninggalan Rasul. Itu Aisyah makan setiap hari, Pak. Diambil berapa lama nggak habis-habis, Pak. Ada sedikit dong. Ya kalau bahasa kitanya setengah baskom lah. Syatru itu artinya setengah. Cuma setengah baskom lah. Tapi berhari-hari dipakai, dimakan nggak habis-habis. Kemudian kata Aisyah, ya, fakiltuhu fafaniya. Terus gandum itu saya takar. Diukur sama Aisyah, tinggal berapa? Habis ditakar malah habis. Subhanallah. Berkah, Pak. Ini saya nggak heran baca hadis ini, nggak heran. Masih banyak cerita sahabat yang lain. Lagi makan bancakan bertiga, berlima itu, semuanya masih kenyang. Semuanya sudah kenyang. Itu makanan kayak tumbuh dari bawah, Pak. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Subhanallah. Allah berkahi makanan di masa Rasulullah SAW. Tadi masih ingat cerita perang Khandaq yang Nabi liatin? Ternyata di situ ada Jabir bin Abdullah melihat bagaimana Nabi menahan lapar. Jabir pulang, Pak. Cerita kepada istrinya, ada nggak sesuatu yang bisa kita makan? Ada nih. Dilihat ada apa namanya gandum gitu ya. Akhirnya Jabir nyembelih kambing, istrinya numbuk gandum. Istrinya bikin roti, Jabir masak kambingnya tadi, ya, dimasak. Bisikin Rasul lah, ya Rasulullah, ayo ke rumah saya. Bolehlah bawa sahabat 2 atau 3 orang. Apa yang dilakukan Rasul? Tahu nggak? Nabi malah berdiri diumumin, wahai manusia, kita diundang Jabir. Astagfirullah. Bapak kalau ngundang ustadz misalnya, ustadznya malah ngajak jamaah, gimana? Aduh, gimana nih, astagfirullah. Tapi Jabir sebelum pulang dipesan sama Nabi, bilang ke istrimu, ya, apa namanya, adonan roti itu jangan diturunin dari tungkunya. Kambingnya juga gitu, biarin aja. Nah, ketika Nabi dan para sahabat, itu sahabat pada lapar loh, Pak. Gali Khandaq itu, ya, subhanallah, capek, lapar, takut, khawatir kaum musyrikin nyerangan. 10.000, Pak. Musyrikin Mekah, Yahudi, Bani Ghatafan itu koalisi. 10.000 mau nyerang penduduk Madinah. Coba, rasa takut, rasa lapar, capek, semuanya ngumpul. Pas Nabi sampai rumah Jabir, Nabi yang membagikan. Setiap adonan itu dibuka, didoakan keberkahan oleh Nabi. Begitu juga kambingnya. Itu di dalam hadis cerita, berapa orang yang datang, Pak? 1.000 orang datang. Tapi itu cukup makanan. Sampai semua sahabat kenyang, Jabir suruh ngambil, itu masih banyak makanan. Subhanallah. Luar biasa ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin berkehendak tinggal bilang apa? Kun. Ya. Lebih hebat mana, Pak? Makanan yang Allah berkahi ini atau api yang tidak membakar Nabi Ibrahim? Ayo. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apapun. Tapi kadang-kadang iman kita dilemahkan oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ya kan? Kadang-kadang saya mikir, kita itu mengkhawatirkan masa depan. Masa depan apa ini? Hah?
anak-anak kita setelah lulus, gitu kan? Mengkhawatirkan. Kita khawatir setelah kita meninggal bagaimana keluarga kita, betul nggak? Ternyata itu semua adalah duniawi. Kenapa kita lebih mengkhawatirkan duniawi kita, tapi kita tidak mengkhawatirkan masa depan yang sesungguhnya apa? Alam kubur itu masa depan. Masa depan kita alam kubur kita itu. Kenapa saya sebut alam kubur? Kata Utsman ibnu Affan, ya, Utsman bin Affan itu kalau menziarahi kubur itu nangisnya sampai jenggotnya basah kuyup, Pak. Sahabat sampai heran, gumun. Tahu gumun lah. Sampai heran. Wahai Utsman, Anda mendengar surga, mendengar neraka diceritakan lewat lisan Nabi, tapi biasa saja. Tapi Anda kalau ngelihat pemakaman, nangisnya dahsyat kayak apa. Baru Utsman menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW. Kubur adalah salah satu lubang yang kalau orangnya selamat, maka hari setelah alam kubur itu lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi. Tapi kalau lubang kubur ini, ya, alam kubur ini, orang itu sengsara, tidak selamat, maka hari setelahnya akan lebih dahsyat lagi, lebih menyeramkan lagi. Makanya saya bilang apa tadi tolak ukurnya? Alam kubur. Masa depan kita di mana? Alam kubur. Bagaimana bekal kita nanti di alam barzakh? Sudah cukup atau belum? Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya dari Amr ibn al-Haris, akhi Juwairiyah bintil Haris. Siapa Juwairiyah ibnatil Haris? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Amr ibn al-Haris siapa? Ipar, ya, iparnya Nabi, ya. Ya, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Allah ridha kepada Amr, Allah ridha kepada Juwairiyah. Kata Juwairiyah, ya, kata Amr ibn Haris, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an. Kata Amr ibn Haris, ya, ceritain iparnya berarti, ya. Rasulullah SAW ketika meninggal, ya, ketika wafat, sama sekali Nabi tidak meninggalkan 1 dinar pun, nggak ada, Pak. 1 dirham juga nggak ada. Budak laki-laki juga nggak ada, budak perempuan juga nggak ada, Pak. Nabi meninggal, ya, Nabi wafat tidak meninggalkan sesuatu pun. Udah kebayang belum nih bagaimana sedihnya keluarga Nabi? Ya, istri Nabi berapa, Pak? 9, ya. Ketika Nabi wafat ada 9. Nabi meninggal tidak ada sisa harta, ya. 9 istrinya. Terus gimana nih? Mereka punya Allah yang nanggung, ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha, kecuali bighal yang warna putih yang biasa Nabi nunggangin. Berarti kendaraan Nabi. Cuma 1 doang, Pak. Dijual dibagi 9, itu bagian berapa? Ya. Wasilahahu, dan senjatanya, senjata perang, ya. Subhanallah. Wa ardan ja'alaha libnis sabil shadaqah. Kemudian Nabi punya tanah tapi sudah disedekahkan untuk ibnu sabil. Kalau musafir yang lewat situ bisa singgah di situ, istirahat di situ. Subhanallah. Lihat Nabi Muhammad SAW, Allah uji dengan ketika meninggal tidak meninggalkan 1 harta pun. 1 dinar nggak ada, 1 dirham nggak ada. Kemudian berikutnya, sekarang kita dengar cerita sahabat, ya. An Khabbab bin Al-Arat, Khabbab ibn Al-Arat radhiyallahu anhu, beliau berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajhallah ta'ala. Kami hijrah
mengharap wajah Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, dan kami mengharap balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faminna man mata wa lam yakul min ajrihi syai'an. Sebagian kami sahabat ada yang meninggal sebelum mendapatkan hasil dari hijrahnya tadi. Ya. Di antaranya siapa? Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair itu sahabat yang mulia. Ingat gak ini cerita kemarin gimana, Pak? Abdurrahman bin Auf mau makan, siapin makanan kan? Ingat Mus'ab ibn Umair bagaimana meninggalnya, ya? Itu sampai nangis sampai makanannya ditinggal. Bapak kalau ingat orang tuanya yang meninggal bisa makan, Pak? Nah, ya. Qutila yauma Uhudin wa taraka namirah. Mus'ab ibn Umair itu terbunuh di perang Uhud, syahid berarti ya. Beliau hanya meninggalkan sehelai kain, namirah, kain dari wol, Pak. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Kain itu dipakai buat kafan. Ya, subhanallah. Ternyata kain kafan itu kalau kembali ke hadis nggak mesti beli, Pak. Kafan yang ada itu di situ. Punyanya apa? Kalau yang pernah umroh atau haji, kain kafannya boleh nggak pakai kain ihram? Boleh, pakai aja, gitu ya. Tapi subhanallah, kain yang ditinggalkan Mus'ab bin Umair, kalau ditutup apa? Kepalanya, kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Berarti kainnya pendek. Gak bisa buat bungkus jenazah. Akhirnya Nabi menyarankan tutup wajahnya. Wajahnya ditutup, kakinya gimana? An-nughattiya rasahu wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Jadi kainnya tadi buat tutup wajahnya, kakinya ditutup pakai apa? Tumbuhan izkhir. Pakai rumput, Pak, ditutup. La ilaha illallah. Sahabat Rasul, Pak. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Allah uji dengan kekurangan ekonomi. Apa ini faedahnya? Kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya tidak bisa dilihat dari harta, dari duniawi. Orang-orang yang Allah bukakan dunia, Allah mudahkan hartanya, pasti dicintai oleh Allah? Tidak. Fir'aun kaya enggak? Namrud, Qarun kaya kan? Apa mereka dicintai oleh Allah? Tidak. Lihat para sahabat. Ya, Abu Hurairah itu saking kelaparannya sampai kayak orang stres, Pak. Sampai diinjak perutnya, dikira kesurupan. Padahal belum makan. Ya, subhanallah. Pernah kisah Abu Hurairah tuh keluar, dia berharap ada yang ngajakin makan, ditraktir gitu. Basa-basi, Pak, nanya ayat kepada Abu Bakar. Ya, wah, dijelasin panjang lebar, padahal dalam hati Abu Hurairah, saya itu udah tahu jawabannya. Yang saya harapin itu ya diajak mampir gitu kan, sambil makan sambil dijelasin gitu ya. Ketemu Umar, nanya gitu juga. Nanya tentang ayat, tafsir kan dijelasin sama Umar. Padahal udah tahu apa itu. Terus terakhir ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanya ayat, nanya tafsir kepada Rasul, dijelasin? Tidak. Abu Hurairah diajak masuk. Ya, Abu Hurairah diajak makan langsung. Subhanallah. Ya, ternyata basa-basi itu ada juga di kalangan sahabat. Subhanallah. Bisa jadi teman-teman yang suka basa-basi ke kita itu nunggu ditawarin pinjaman uang, Pak. Loh, bener loh. Bisa jadi, dia malu ya. Sebagian orang malu ya, pengen ngutang itu malu, tapi ya kemana-mana ngomongnya ya, subhanallah. La ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang hinanya dunia ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
"Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbatan ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini itu nilainya setara dengan sayap nyamuk di sisi Allah, ya. Seandainya dunia ini nilainya setara seperti sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada harganya nggak, Pak? Nggak ada. Ya. Sampai Nabi itu bilang dunia ini tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk. Dengan sebab dunia ini hina, ya, Allah masih menanggung rezeki orang-orang kafir. Seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah, kata Nabi SAW, masa kau kafir minha syurbatan ma. Orang kafir, jangankan tanggung rezekinya, seteguk air aja Allah nggak akan kasih untuk orang kafir. Kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang ada nilainya di dunia ini? Hadis selanjutnya, kata Nabi SAW, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha." Ingatlah, sesungguhnya dunia ini terlaknat, terlaknat seluruh isinya. Illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ini Nabi yang bilang, Pak, ya. Dunia seisinya semuanya terlaknat kecuali ada 4. Nih, kita wajib jadi salah satunya, Pak. Kalau nggak mau terlaknat. Yang pertama adalah zikrullah. Berarti termasuk manusia yang dilaknat adalah manusia yang tidak berzikir, manusia yang tidak ingat pada Allah. Ingat gak hadis, Pak? Dunia ini, ya, akan Allah hancurkan, kiamat akan Allah tegakkan kapan? Ketika di dunia sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Jangankan sholat, puasa, zakat, hijab, pengajian, kata-kata Allah saja nanti manusia di akhir zaman menjelang hari kiamat itu nggak ngerti siapa itu Allah. Sampai temennya nanya ke temennya yang nyebut-nyebut Allah, Allah itu siapa? Nggak tahu, saya ikut-ikut doang. Orang tua saya suka nyebut Allah, nggak tahu dia siapa Allah. Na'udzubillah. Nah, ketika itulah, ketika dunia ini kosong dari zikir, berarti azan sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada yang sholat lagi, udah nggak ada yang azan lagi. Bahkan mushaf ini, Pak, dalam satu malam Allah angkat sehingga nanti orang-orang melihat di masjid sudah tidak ada tulisannya lagi, Pak. Kalau Allah mengangkat ilmu syariat ini dari bumi, Allah wafatkan orang-orang alim, para ulama Allah wafatkan, tapi Allah mengangkat Al-Quran dari muka bumi ini, nanti mushaf ini dalam satu malam kosong, Pak. Orang buka mushaf kosong, nggak ada tulisannya. Makanya di tengah kaum muslimin ada budaya menghafal Quran. Dimanapun negaranya, ya, dimanapun pondok pesantren, ada budaya menghafal Quran. Subhanallah. Kebayang nggak, Pak? Misalnya kita tidak hafal Quran, kemudian kita ditugaskan oleh tempat kerja kita di tempat yang di situ nggak ada mushaf sama sekali. Terus gimana kita baca Al-Quran? Pernah nggak kepikiran ke situ, Pak? Nah, makanya 1-2 surat, ya, 10-20 surat dihafalkan. Gak mungkin saya bilang 100-200 surat. Surat ada berapa? 114 doang. Ya, subhanallah. Jadi yang tidak dilaknat yang pertama apa? Zikrullah. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, amalan soleh yang paling dahsyat adalah zikrullah. Saya pernah khutbah Jumat, saya bilang begini, Pak. Uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Masih ingat gak itu? Yang pernah hadir Jumatan, ya? Kita semua Jumatan, ya? Maksudnya pas saya khutbah. Kata Allah apa? Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Uzkuruni azkurkum. Saya tanya, Pak, Bapak
kalau diingat sama orang yang Bapak cintai, ya, istri Bapak ingat kesukaan Bapak apa, ya, dibuatkan tuh di rumah, Masya Allah, surprise pas pulang itu, seneng nggak Pak? Nah, begitu juga istri, diingat sama suami, ya, ketika di luar, ya pengen pulang, ingat tuh istrinya suka apa nih, dibeliin. Seneng nggak? Kita diingat oleh orang yang kita cintai, begitu bahagia. Bagaimana kalau yang ingat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu kata Allah, uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat engkau. Ya, subhanallah. Dan ingat, Allah itu asy-syakur. Allah itu zat yang maha berterima kasih. Kalau kita berbuat satu kebaikan, Allah balas satu juga? Tidak, minimal 10. Itu paling minimal. Bagaimana kalau Allah mengingat kita? Subhanallah. Yang kedua, wa ma wala, dan segala sesuatu yang menghantarkan seseorang untuk zikrullah. Segala sesuatu yang mengantarkan seseorang menjadi orang yang ingat kepada Allah. Apa itu? Semuanya. Teman yang baik, majelis taklim, ya, belajar, baca buku agama, dengar ceramah. Segala sesuatu yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Wa aliman wa muta'alliman, yang tidak dilantat oleh Allah. Yang pertama alim. Alim itu apa, Pak? Orang yang menguasai ilmu agama. Muta'allim, orang yang belajar. Nah, minimal kita salah satunya ini, Pak. Kita nggak bisa jadi orang alim, ya jadi orang yang muta'allim, ya, senantiasa belajar. Ya, subhanallah. Berarti salah satu tujuan kita duduk, kita belajar ilmu agama supaya kita tidak dilaknat. Salah satu tujuannya kita duduk di majelis taklim, salah satu tujuannya adalah kita supaya terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.